Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, Kristen sejati, ya, penyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ditanya ya tentang bagaimana sikap Pendeta HTD terhadap pelarangan pembangunan gedung gereja di kota di ujung Jawa sana ya, ujung daerah barat Jawa. Kotanya kota Cilegon katanya. Bagaimana pendapat Pendeta HTD tentang pelarangan pembangunan gedung gereja di kota Cilegon ya. Ya, pendapat kami ya itu sudah benar ya. Jadi tidak mendirikan gedung gereja itu benar dan alkitabiah. Yesus tidak pernah menyuruh untuk mendirikan gedung gereja. Ya, perhatikan baik-baik kisah 1 ayat 13, setelah pulang dari menyaksikan Yesus naik ke surga seperjalanan Sabat, artinya Yesus naik ke surga pas hari Sabat. Lalu mereka berkumpul di tempat mereka menumpang, artinya bahasa sekarang menyewa lah ya. Terus Anda perhatikan juga 2 Korintus 12 ayat 2. Paulus itu mengatakan 14 tahun lalu ya. 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus 14 tahun lalu. Paulus tobat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 itu menjelang Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi, 33 sampai 14. Tahun 47 Masehi ya toh, Paulus menulis 2 Korintus. Tidak ada cerita Paulus bangun gereja. Jadi Paulus memberitakan Injil selama 17 tahun ya, dan rasul-rasul yang lain tidak pernah ada catatan Alkitab maka mereka mengumpulkan uang untuk mendirikan gedung gereja. Beda dengan waktu mendirikan bait Allah. Banyak sumbangan-sumbangan ya toh, dari Raja Kores dan lain sebagainya ya. Ya, perhatikan baik-baik, Alkitab tidak pernah ada menulis disuruh membangun gedung gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi ya video singkat dari pendeta very clear ya, seorang pendeta yang kerap kali membuat jargon-jargon lucu, kemudian membuat pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang melawan arus mainstream ya dari teman-teman sebelah. Kali ini di tengah kontroversial pelarangan gereja di daerah Cirebon, di mana banyak sekali channel-channel oten, petinggi-petinggi oten yang mengkritik apa yang terjadi di Cilegon ya, ketika rencana pembangunan gereja HKBP itu dilarang. Kali ini HTD kembali bersuara. Suaranya juga lantang ya. Menurut HTD, pelarangan bangun gereja di Cilegon itu sudah benar, karena dalam Alkitab itu sebagaimana kisahnya Yesus dan para rasul terdahulu itu tidak pernah ada ceritanya membangun gereja. Yang ada itu membangun sinagog dan gerejanya itu numpang. Jadi menurut HTD itu sudah benar, karena memang sekali lagi tidak pernah dalam Alkitab, dalam Bible, perintah untuk bangun gereja, bangun gedung gereja. Tuh dengerin tuh Rudi Yohanes, Pak Ozong, channel-channel oton yang lain.
Ini pendapat dari HTD, pendeta very clear. Teman-teman sekalian, terlepas dari apa yang disampaikan oleh HTD ya, persoalan pelarangan membangun gereja di daerah Cilegon itu memang menimbulkan polemik ya. Ada berbagai macam pendapat yang pro dan kontra gitu ya. Kalau dari pihak yang pro itu, beberapa forum umat Islam itu salah satunya ya, ada beberapa dasar ya. Yang pertama itu menjaga kearifan lokal, karena memang menurut sejarahnya, menurut riwayatnya dahulu sekitar bulan Maret tahun 1975 itu pernah ada sebuah keputusan dari bupati ya, bupati yang waktu itu Serang. Kita nggak tahu apa hubungannya Cilegon ini dengan Serang. Apakah Cilegon ini merupakan wilayah pemekaran dari Serang atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Intinya bahwa dahulu pernah ada keputusan dari seorang bupati di tahun 1975 tentang pelarangan dan penutupan gereja, dan itu menurut forum umat Islam ya, beberapa forum umat Islam itu adalah kearifan lokal yang harus dijaga. Dan yang kemudian menimbulkan polemik ya, di tengah harapan dari umat Kristen itu bisa mendirikan sebuah gereja di kota Cilegon, beberapa waktu yang lalu ada tampil ya wali kota Cilegon dan wakil wali kota Cilegon yang kemudian memberikan dukungan terhadap pelarangan membangun gereja tersebut ya. Dan itu menjadi satu perdebatan yang luar biasa ya. Bahkan Pak Ujung mengatakan ini Gus Yakut harus mencopot wali kota ini karena sudah menyatakan dukungan di publik untuk pelarangan sebuah gereja. Jadi menurut Pak Ujung dalam sebuah kontennya ya, yang dia kasih judul Menak versus Wali Kota. Menurut Pak Ujung, Menak harus tegas, harus mencopot wali kota. Dan ini bagiku lucu. Jadi orang yang aku sebagai orang yang intelek, orang yang pinter, cendekia begitu, kok bisa-bisanya buat statement wali kota, menteri agama diharapkan bisa copot wali kota. Ya nggak nyambung lah, nggak ada dasarnya lah. Karena setahu kita yang bisa melakukan pencopotan wali kota adalah Menteri Dalam Negeri berdasarkan rekomendasi dari DPRD. Jadi si Zong ini menunjukkan kedunguannya lagi ya. Nabi yang dungu. Kemudian dalam sebuah pemberitaan ya, selain persoalan menjaga kearifan lokal, sebenarnya yang terjadi adalah ketika gereja itu belum bisa berdiri adalah belum terpenuhinya beberapa syarat ya, diantaranya rekomendasi dari FKUB, kemudian dukungan dari 90 warga sekitar dan 60 jamaah dan sebagainya. Intinya ada beberapa persyaratan administratif yang belum bisa dipenuhi. Jadi kalau Fauzan menyuruh atau berharap Menteri Agama untuk mencopot wali kota ya jaga sembung bawa golok. Gak nyambung goblok. Itu teman-teman, jadi biarkan apa yang terjadi itu menjadi persoalan hukum administratif tentang pelarangan atau pemberian izin mendirikan sebuah bangunan, dalam hal ini sebuah tempat rumah ibadah, dalam hal ini gereja, itu menjadi wilayahnya wali kota dan menjadi persoalan hukum. Silakan yang berkeberatan dengan penolakan wali kota, yang merasa izinnya dihambat, ya silakan tempuh cara-cara yang konstitusional. Kalau memang syaratnya sudah dirasa terpenuhi, silakan ajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan semuanya diuji.
Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, HTD memberikan pendapat yang berbeda. Menurut HTD, pelarangan gereja itu sudah benar karena Alkitabiah. Dan menurut Zhong, Menteri Agama diharapkan bisa copot wali kota. Jaga sembung bahwa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.